Hello everyone, are you okay? In this video, we will learn about English skills, exposures, and inputs. I hope that these materials will be very useful for you to learn English language. So here we go. So there are three things that we are going to learn in this video. The first is English skills and elements. The second is exposures to English. And the third one is English inputs and nutritions. So I have some questions for you. So please answer it. What do you know about English, the language, its culture, and other aspects of it? Is English important for you? Why do you learn English? What do you use English for? How do you learn English? And how long have you learned English? Can you answer all of these questions? Or you may miss some of these questions to be unanswered. To make we know about English, I have some knowledge to be delivered for you all. English originated in England and is the dominant language of the United States, the United Kingdom, Canada, Australia, Ireland, New Zealand, and various island nations in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean. It's also an official language of India, the Philippines, Singapore, and many countries in sub-Saharan Africa, including South Africa. English is the first choice of foreign language in most other countries of the world, and it is that status that has given it the position of a global lingua franca. It's estimated that about a third of the world's population, some 2 billion persons, now use English. Ya, bahasa Inggris itu berasal dari England ya, dan merupakan bahasa yang dominan digunakan di Amerika, di United Kingdom, di Kanada, Australia, Irlandia, New Zealand, dan juga berbagai bangsa di wilayah Caribbean Sea dan juga di Samudra Pasifik. Bahasa Inggris itu juga merupakan bahasa resmi beberapa negara seperti India, Filipina, Singapura, dan juga berbagai negara di sub-Saharan Afrika, termasuk juga di Afrika Selatan. Bahasa Inggris merupakan bahasa asing ya yang mendapat prioritas pertama, first choice, pilihan pertama sebagai bahasa asing di banyak sekali negara di dunia. Sehingga karena hal itu ini memberikan posisi kepada bahasa Inggris sebagai global lingua franca. Diperkirakan bahwa sekitar sepertiga populasi manusia di dunia ini, ya sekitar 2 billion persons ya, 2 miliar orang menggunakan bahasa Inggris. Nah, berikutnya kita akan mengenali English skills and elements. English consists of 4 major language skills, namely speaking, listening, writing, and reading. Jadi ada 4 skill utama, keterampilan utama dalam bahasa Inggris, yaitu berbicara, mendengarkan, menulis, dan juga membaca. Speaking and listening are usually employed for oral communicative purposes in the forms of speech, conversation, dialogue, discussion, and whatsoever. Berbicara dan mendengarkan itu biasanya digunakan dalam tujuan komunikatif lisan, seperti pidato, percakapan, dialog, diskusi, dan juga lainnya.
English has several language elements required to master by English language learners such as vocabulary, grammar, and pronunciation. Di samping memiliki 4 keterampilan berbahasa yang utama tadi, bahasa Inggris itu juga memiliki beberapa elemen bahasa yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa Inggris, seperti kosakata, tata bahasa, dan juga pengucapan. English also has non-language elements such as cultural values, social values, political values, religious values, and others which are embedded and inseparable in the use of English. Di samping memiliki elemen-elemen bahasa, bahasa Inggris itu juga memiliki elemen-elemen non-bahasa seperti nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial, nilai-nilai politik, nilai-nilai keagamaan, dan yang lainnya, yang mana melekat, hal-hal tersebut melekat dan tidak terpisahkan dalam penggunaan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu juga memiliki variasi-variasi seperti berbagai bahasa lainnya, ya. Nah, variasi-variasi tersebut berdasarkan yang pertama dialek dan juga yang kedua pengucapan. Nah, dialek itu sendiri meliputi perbedaannya terletak pada vocabulary, kosakata, dan juga grammar, tata bahasa. Contoh beberapa variasi atau varietas bahasa Inggris adalah sebagai berikut. British English, American and Canadian English, Australian and New Zealand English, South Asian English, dan juga African English. Misalkan dalam bahasa Jawa kita juga memiliki beberapa varietas bahasa Jawa, misalkan bahasa Jawa Solo, kemudian bahasa Jawa Semarang, bahasa Jawanya orang Surabaya itu memiliki perbedaan-perbedaan dalam hal tertentu. So what must we learn? It depends on your purposes. Tergantung tujuan Anda belajar bahasa Inggris itu untuk keperluan apa. Apakah untuk komunikasi lisan atau komunikasi tertulis ataukah keduanya? Apakah untuk tujuan yang umum? Apakah untuk tujuan yang spesifik? Apakah untuk tujuan vokasi, tujuan profesional, atau berdasarkan pekerjaan yang Anda geluti? Ataukah untuk tujuan akademik? Nah, maka dari itu Anda harus mampu menentukan tujuan Anda belajar bahasa Inggris untuk apa, sehingga kita dapat menentukan scope atau ruang lingkup bahasa Inggris yang ingin kita pelajari. How do we learn English? Learning English can take place by, first, language acquisition, the way children learn their native language. And the second one is language learning. It is about developing the ability to communicate in the second or foreign language. Jadi ada 2 cara untuk belajar bahasa Inggris ya. Yang pertama, language acquisition ini terjadi jika kita menguasai suatu bahasa itu secara natural, secara alamiah. Misalkan tanpa belajar rumus-rumus kaidah tata bahasa atau grammar ya. Sehingga kita langsung terjun masuk, terlibat dalam lingkungan yang sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris itu secara dominan. Ya. Sehingga kita akan mendapatkan masukan input bahasa, mendapatkan exposure, paparan bahasa yang komprehensif secara lisan, secara tertulis, dan berusaha untuk bisa belajar bahasa tersebut, untuk menguasai bahasa tersebut. Paling gampang contohnya adalah pada anak kecil yang mana mereka secara otomatis ya menguasai bahasa yang digunakan oleh orang-orang di sekitar mereka. Yang kedua adalah pembelajaran bahasa atau language learning. Secara sadar, secara sengaja bahwa seseorang itu belajar suatu bahasa dengan mempelajari pola kalimat, mempelajari cara pengucapan, mempelajari cara menulis kalimat, mempelajari menulis paragraf dalam bahasa tersebut, dan sebagainya. Nah,
How about exposures to English? Ya. Exposure itu maksudnya adalah paparan. Jadi kita melibatkan ya atau membuat diri kita itu terpapar pada lingkungan yang menggunakan bahasa Inggris. We must access many resources and participate actively in environments where English are used. Kita harus mengakses banyak sumber ya, dan juga berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan di mana bahasa Inggris itu digunakan. We can seek and create environments which use English daily. Kita dapat mencari dan juga membuat lingkungan yang menggunakan bahasa Inggris secara sehari-hari. It can be found through social media such as Twitter, Instagram, and Facebook. It also can be found through messaging applications such as WhatsApp, Telegram, and Line. Kita dapat menemukan lingkungan itu melalui sosial media, misalkan Twitter, Instagram, dan Facebook. Kita juga bisa menemukannya melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp, Telegram, dan Line. Kemudian kita dapat membuat pertemanan dengan orang asing ya melalui sosial media, melalui messaging applications tadi. Kita bisa menjalin pertemanan dengan orang asing. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bercakap-cakap ya, having conversation dengan mereka. Kemudian we can learn in the circle of English club or community. Kita bisa belajar dari komunitas ataupun klub yang tujuannya sama-sama untuk belajar bahasa Inggris, tentu dengan sesama orang Indonesia. We can also utilize artificial intelligence applications such as Orai and Elsa. Ya, jadi sekarang sudah terdapat beberapa aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau AI itu yang bisa Anda gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Contohnya Orai dan Elsa. Silahkan Anda cari di Play Store Android Anda ketikkan Orai, Anda download, dan juga Elsa ketikkan di sana dan Anda download, nanti coba Anda gunakan untuk belajar bahasa Inggris. We must access many resources and get involved in the environments where English are used every day. Ya, tentu saja kita harus mengakses ya sumber-sumber berbahasa Inggris, baik itu digital ataupun yang tidak digital, dan juga terlibat aktif, melibatkan diri secara aktif dalam lingkungan yang menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. We can learn from anywhere. Kita dapat belajar dari manapun. We can meet people directly. Kita dapat menemui orang-orang secara langsung. We can use technology to communicate with people. Kita dapat menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan orang lain. We can use technology to communicate with artificial intelligence or robot. Jadi sekarang kita bisa berkomunikasi dengan robot atau kecerdasan buatan menggunakan teknologi. Sehingga robot atau kecerdasan buatan tersebut dapat merespon apa-apa yang kita sampaikan secara lisan maupun yang kita tulis atau ketik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai language inputs and nutritions. Input dan nutrisi bahasa itu dapat kita peroleh ya dari paling tidak 3 kegiatan, yaitu membaca, mendengarkan, dan juga menonton. Dari membaca, kita dapat memperoleh input berupa written and visualized message. Pesan tertulis dan juga yang divisualisasikan, misalkan berupa gambar atau foto gitu ya. Kalau komik, majalah itu kan ada gambar, ada foto, sehingga ada aspek visualized message-nya selain written message. Nah, indera yang kita gunakan di sini adalah indera visual kita, yaitu mata kita. Yang kedua, aktivitas mendengarkan. Melalui mendengarkan kita dapat mendapatkan input oral message, pesan lisan. Nah, di sini indera kita yang kita gunakan adalah indera pendengaran, auditory. Lalu yang ketiga, dengan menonton ya, misalkan menonton film, animasi, video pendek, kita dapat memperoleh written, oral, and visualized message, 3 hal.
Ya, jika tentu saja pesan dalam film video itu ada juga pesan tertulis, ada pesan lisan, dan juga pesan visual dari video, animasi, ataupun film tersebut. Dan indera yang kita gunakan ada dua, yaitu indera visual dan mata kita, dan juga indera auditori pendengaran kita. Nah, sumber input dan nutrisi bahasa bisa berasal dari novel, komik, majalah, buku, buletin, lagu, podcast, dan juga film. Sehingga kita harus pandai-pandai mencari berbagai sumber nutrisi dan input bahasa ini untuk kita akses, untuk kita baca, untuk kita dengarkan, untuk kita tonton, sehingga kita mendapatkan input bahasa yang banyak, yang beragam, dan juga yang kaya. Jika kita kaya akan input bahasa, kita akan semakin mudah dalam belajar bahasa Inggris. Nah, what makes inputs and nutritions are successfully comprehended? Apa yang membuat input dan nutrisi bahasa tersebut sukses untuk dipahami? Yang pertama, kita harus memiliki passion. Kita harus menemukan kesenangan dalam belajar bahasa Inggris. Jika kita tidak punya passion, tidak senang, tentu itu akan sulit. Yang kedua adalah motivation. Kita harus memiliki motivasi, dorongan dari dalam diri kita sendiri bahwa kita belajar bahasa Inggris itu punya motivasi. Jangan tanpa motivasi. Jika kita tanpa motivasi, maka apa-apa yang kita pelajari tidak akan bermakna. Kita akan terpaksa saja dan tidak akan mendapatkan pengalaman yang bermakna dari belajar itu. Yang ketiga adalah awareness. Kita harus memiliki kesadaran penuh atas apa yang kita pelajari. Yang keempat, kita harus memiliki goal atau tujuan. Maka di awal tadi saya sampaikan bahwa Anda harus menentukan tujuan Anda belajar bahasa Inggris itu untuk tujuan apa. Apakah tujuan lisan, tertulis, atau keduanya, untuk tujuan umum atau spesifik, apakah untuk akademik atau untuk bekerja, dan sebagainya. Yang kelima adalah intensity. Ya, saya bilang bahwa ini harus dilakukan setiap hari, melibatkan diri kita dalam lingkungan yang menggunakan bahasa Inggris secara aktif, dan juga mengakses sumber-sumber belajar bahasa Inggris secara aktif itu setiap hari. Ya. Silahkan mau 3 kali sehari, dan sebagainya itu bisa Anda tentukan. Yang keenam adalah rutin. Ya, rutin. Tidak boleh satu hari ini belajar, besoknya tidak. Besoknya belajar lagi, besoknya tidak lagi. Maka saya katakan bahwa rutinitas ini sangat penting untuk dilakukan. Dan yang ketujuh adalah time. Memang dalam belajar hal apapun, termasuk belajar bahasa, kita harus meluangkan waktu dan membutuhkan waktu. Ya, setiap orang tidak sama dalam belajar. Apakah dia akan belajar dengan cepat, atau sedang, atau agak lambat. Oke, jadi apa yang harus Anda lakukan berikutnya? Yang pertama adalah tentukan tujuan Anda belajar bahasa Inggris itu untuk apa. Yang kedua, tentukan hal-hal apa sajakah yang akan Anda pelajari dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, buatlah perencanaan mengenai kegiatan yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan exposure Anda dalam bahasa Inggris. Ya. Apakah Anda akan mengikuti komunitas apa, kemudian bergabung dalam English Club, apakah Anda akan mencari teman dari medsos, ataukah Anda langsung menemui orang-orang asing di tempat wisata, dan sebagainya. Yang keempat adalah plan some actions to improve our English language inputs and nutrition in some ways and from many resources. Jadi rencanakanlah kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan input dan nutrisi bahasa Inggris kita dengan mengakses berbagai sumber belajar bahasa Inggris. Ya, bisa dari buku, komik, majalah, buletin, lagu-lagu, kemudian film, video, film pendek, dan sebagainya. Buatlah daftar, make a daily to-do list for 1 month. Buatlah daftar harian, ya.
daftar rencana harian yang akan Anda lakukan untuk 1 bulan ya. Kemudian take action based on your to-do list. Lakukanlah aksi konkret dari daftar kegiatan yang Anda rencanakan tadi, dan yang terakhir adalah action, action, and action. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Happy learning and see you in the next video.